Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Tapi kalau ada adik-adik atau keluarga yang sedang sakit, Kananda doakan semoga semuanya lekas sembuh. Nah adik-adik, hari ini kita masih ada dalam sekolah minggu online. Tapi Kananda harap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai sekolah minggu kita, Kananda ajak adik-adik semua untuk berdiri dan dengan penuh semangat kita menyanyikan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dalam keadaan berdiri, Kananda ajak adik-adik semua untuk kita berdoa bersama. Semua ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah memberkati kami dari bangun tadi sampai dengan saat ini. Tuhan, sekarang kami akan mulai dengan sekolah minggu kami. Tuhan, kami mohon Engkau berkati sekolah minggu kami, meskipun dalam sekolah minggu online, tapi Tuhan berkati kami semua, biarlah sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, Kananda ajak adik-adik sekali lagi dengan penuh semangat kita menyanyikan pujian Big or Small. Tuhan membuat kita
memuji nama Tuhan. Tiba saatnya Kakak Dedi mengajak kita sama-sama, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Untuk itu Kakak Dedi harapkan mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan kasih, Bapa sahabat kami anak-anak-Mu, kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan yang begitu indah ya Tuhan. Bapa surgawi, kami sadar Tuhan bahwa kami hanyalah manusia yang penuh noda dan dosa ya Tuhan. Baik itu dosa perkataan maupun nyata dalam perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami, saudara kami, terlebih-lebih menyakiti hati kecilnya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, layakkanlah kami, sempurnakanlah kami lewat darah-Mu yang kudus, lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Ini harapan kami dalam nama Yesus Kristus, korban yang hidup itu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Papi. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, karena Anda ajak adik-adik sekali lagi untuk berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab, angkat tanganmu. Haleluya. Yuk siapkan Alkitabmu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Katakan srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. Berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ikutin kakak ya. Berbuahnya dari kecil dulu. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, berbuah, Karena sering baca Alkitab lebih besar. berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sorangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Shalom adik-adik. Nah, semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan ke orang? Kalau sudah, sebelum katong dengar firman Tuhan, mari katong semua berdoa. Mari katong berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, sekarang tiba saja katong semua mau mendengar sedikit dari firman kebenaran-Mu. Mari Engkau pakai kami, berikan kami hikmat, supaya kami mengerti akan maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu ini Bapa. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Lewat anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, hari ini kita punya firman terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi, kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Dengan kata tema hari ini, tak lelah berharap kepada Allah. Nah adik-adik, kata punya firman Tuhan hari ini
akan dibuat dalam bentuk video. Untuk itu kakak ajak kalian semua untuk nonton video berikut ini. Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal dan menang. Api dari langit membakar persembahan Nabi Elia. Ratu Izebel adalah penyembah patung. Ratu Izebel ingin menangkap Nabi Elia. Nabi Elia menjadi takut kepada Ratu Izebel. Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun. Setelah 40 hari berjalan kaki, Nabi Elia sampai di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nabi Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bersembunyi di situ. Tuhan bertanya apa yang Nabi Elia lakukan. Nabi Elia menjawab bahwa dia bekerja untuk Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Elia berdiri di atas gunung karena akan ada Tuhan di sana. Datanglah angin yang besar dan kuat, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin besar itu. Lalu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Kemudian datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Datanglah angin yang sangat kecil. Nabi Elia mendengarnya dan mengenal suara Tuhan di situ. Lalu Nabi Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya dan pergi keluar di pintu gua. Tuhan tidak marah karena Nabi Elia melarikan diri. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan selalu menyertainya. Akhirnya, Nabi Elia dengan berani kembali ke Samaria karena masih ada 7.000 penyembah Tuhan. Bagaimana adik-adik dengan video yang tadi adik-adik sudah nonton? Seru kan deh? Pasti seru lah. Jadi Kampung Firman hari ini bercerita tentang seorang nabi besar, yaitu Nabi Elia, yang dia merasa sangat-sangat ketakutan karena dia ingin dibunuh oleh Ratu Izebel, istri dari Raja Ahab. Nah, pasti adik-adik bertanya, Kak, kenapa kok Elia ini dia adalah hamba Allah, tetapi kenapa dia harus takut? Nah, jadi adik-adik, kenapa sampai Elia takut? Karena pada saat itu dia lebih fokus kepada dia punya diri, akan ketakutan yang sedang dia alami. Dia sudah ingat Tuhan lagi, dan dia lebih berfokus kepada ketakutan dan kelemahan yang sedang dia alami. Yang kedua, karena dia tahu siapa sosok dari Ratu Izebel, istri dari Raja Ahab. Jadi Ratu Izebel ini, dia itu adalah orang yang sangat-sangat licik dan juga sangat-sangat jahat. Untuk itu adik-adik, ketong diajarkan untuk ketong jangan pernah lupa akan ketemu Tuhan saat ketong ditimpa oleh masalah yang sangat-sangat besar, mau ketakutan, kecemasan, ataupun apapun itu. Terus sekarang, Kak, bagaimana caranya ketong untuk bisa melawan itu ketakutan? Jadi di sini kakak punya 3 cara. Yaitu yang pertama, jangan biarkan ketakutan itu meracuni pikiran ketong dan membuat ketong sampai putus asa. Tetapi di sini Tuhan mau bahwa ketong tetap berharap kepada Tuhan saja. Jangan pernah lelah dan menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau selalu hadir dalam ketong punya kehidupan.
Yang kedua, yang katong bisa pelajari dari sosok Nabi Elia, yaitu katong jangan melampiaskan katong punya masalah kepada orang lain. Katong harus belajar dari Elia bahwa dia sondai melampiaskan dia punya masalah kepada dia punya teman sepelayanan ataupun kepada Tuhan Allah. Jadi, kalau seandainya katong memiliki suatu masalah, katong jangan melampiaskan itu kepada katong punya teman-teman. Terus yang ketiga, katong harus tahu bahwa katong punya Tuhan lebih berkuasa dari semua masalah. Jadi katong jangan pernah ragu. Nah, yang terakhir, katong harus jadikan katong Tuhan sahabat dalam katong punya hidup. Nah, ketika katong jadikan katong Tuhan sahabat dalam katong punya hidup, saat masalah yang datang mengarang katong langsung mengingat bahwa katong Tuhan itu ada. Dan katong Tuhan itu mampu untuk menolong katong dari setiap masalah yang katong hadapi. Oke adik-adik, jadi itu yang bisa kakak papi bagikan untuk katong semua. Kiranya apa yang sudah kakak papi bagikan itu bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua, dan adik-adik bisa melakukan itu dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu Kakak Dedi mengajak kita siapkan hati kita, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan masih memberikan kami anak-anak-Mu nafas kehidupan yang begitu indah ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami sadar bahwa kami hanyalah manusia yang tidak luput dari dosa. Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik Pak dari Rayon 1 sampai dengan Rayon 10. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus memberkati dalam sekolah mereka, Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan mereka ya Tuhan, sehingga di era pandemi ini mereka dapat sehat-sehat. Dan Tuhan Yesus, Hamba berdoa juga bagi kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan mereka dan pelayanan mereka ya Tuhan. Bapak Surgawi, Hamba juga berdoa bagi negara ini ya Tuhan. Kami sedang dilanda, terlebih di NT ini Tuhan, kami dilanda dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Bapa adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, pulihkan negeri ini sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal seperti sedia kala ya Tuhan. Bapak Surgawi, tadi juga kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tadi juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Mu sehingga dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati juga persembahan syukur kami sehingga persembahan syukur kami menjadi terlebih-lebih persembahan hidup kami sehingga berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Penyertaan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di ujung sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, Kak Ananda tetap ingatkan untuk adik-adik tetap mengingat apa yang sudah diceritakan Kak Papi dalam firman Tuhan kita hari ini. Kak Ananda harap adik-adik tetap semangat untuk terus mengikuti sekolah minggu kita setiap minggunya. Adik-adik, virus di luar itu sangat berbahaya. Kak Ananda ingatkan untuk jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan harus jaga jarak ya. Adik-adik bersama dengan keluarga harus terus dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa juga, yang penting adalah selalu berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kita sudah ada di ujung sekolah kita. Kak Ananda ajak adik-adik semua untuk duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami dari awal sekolah minggu kami sampai berakhir dengan baik. Tuhan, kami tetap memohon perlindungan-Mu atas kami. Biarkanlah kami semua boleh terus terlindungi oleh kasih setia-Mu. Kami boleh terus ada dalam keadaan yang sehat, dan biarlah kami semua boleh terus ada dalam keadaan yang sukacita, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan, Engkau tetap berkati kami supaya biarlah di setiap minggunya kami boleh terus saling bertemu untuk sekolah minggu dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan ya adik-adik. Shalom.